Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadita Hidayatul Kusna, NIM 2019-12-243, kelas akuntansi paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal Ventura dan pasar modal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen modal Ventura dengan subbab 1. Pengertian dan sejarah modal Ventura di Indonesia. 2. Manfaat dan jenis modal Ventura. 3. Mekanisme modal Ventura. 4. Perbedaan dengan lembaga debt financing. Selanjutnya adalah manfaat dan jenis-jenis modal Ventura. Adapun manfaat bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal Ventura adalah sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan modal Ventura. A. Memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. B. Memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih atas transaksi penjualan dan pembelian surat berharga. C. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. 2. Bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU. A. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. B. Memperbaiki teknologi melalui pengalihan teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. C. Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. D. Mengurangi resiko kerugian. Selanjutnya, jenis-jenis modal Ventura. 1. Berdasarkan cara pemberian bantuan. A. Single tier approach. Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal Ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana. B. Two-tier approach. Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal Ventura yang berbeda. 2. Berdasarkan cara penghimpunan modal Ventura. A. Leverage venture capital. Modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. B. Equity venture capital. Modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk. 3. Berdasarkan kepemilikan. A. Private venture capital company. Perusahaan modal Ventura yang belum menjual sahamnya atau go public melalui bursa efek. B. Public venture capital company. Pada perusahaan jenis ini berkebalikan dengan private venture capital company, di mana perusahaan modal Ventura telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. C. Bank Affiliate Venture Capital Company. Perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh lembaga keuangan bank yang memiliki kelebihan dana. D. Conglomerate Venture Capital Company. Perusahaan modal Ventura yang didirikan
oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar atau konglomerasi dengan tujuan memperoleh tambahan keuntungan yang besar. Sejarah modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, yaitu sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan sebesar 82,2% dan Bank Indonesia sebesar 17,8%. Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan dunia keuangan Nusantara. Pada tahun 1993, salah satu anak usahanya, yaitu PT Bahana Arta Ventura atau BAV, agresif melebarkan usahanya ke seluruh provinsi di Indonesia dengan membentuk perusahaan modal ventura daerah atau PMVD dengan sasaran usaha kecil menengah atau UKM untuk dibiayai. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing kredit modal kerja titik 013 garing 1988, modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, paling lama 10 tahun. Sedangkan pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Selanjutnya, mekanisme modal ventura. Pada prinsipnya, proses pembiayaan atau pendanaan modal ventura bisa dikategorikan ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap investasi oleh perusahaan modal ventura. 2. Tahap transaksi modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. 3. Tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha. 4. Tahap pada saat dan setelah divestasi. Selanjutnya masuk sebab terakhir pada manajemen modal ventura, yaitu perbedaan modal ventura dengan lembaga debt financing yang bisa dilihat pada tabel yang sudah disajikan. Selanjutnya masuk materi yang kedua, yaitu terkait dengan pasar modal. Dengan subbab 1. Pengertian dan perkembangan pasar modal di Indonesia. 2. Lembaga-lembaga yang terlibat dan produknya. 3. Proses penawaran umum dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. 4. Strategi investasi di pasar modal. Masuk sebab pertama, yaitu pengertian pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Syahrir dalam Najib tahun 1998, bahwa pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek. Selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada akhir tahun 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia atau Jakarta oleh pemerintah Hindia Belanda.
Tahun 1914 sampai 1918, Bursa Efek di Batavia atau Bursa Efek Jakarta ditutup selama Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta kembali dibuka bersamaan dengan dibukanya Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Namun, awal tahun 1939, karena isu politik terkait Perang Dunia Kedua, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Tahun 1942 sampai 1952, Bursa Efek Jakarta ditutup kembali karena Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1952, Bursa Efek Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yaitu Bapak Lukman Wiradinata, dan Menteri Keuangan, yaitu Bapak Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, dengan instrumen yang diperdagangkan adalah obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. 1956 terdapat program nasionalisasi perusahaan Belanda sehingga mengakibatkan Bursa Efek semakin tidak aktif. Dan pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum. 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tahun 1988 sampai 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan, sehingga pintu Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing, sehingga menyebabkan aktivitas bursa terlihat meningkat. Tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal, sekaligus diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya PT Semen Cipinang sebagai emiten pertama. Pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga tahun tersebut baru mencapai 24. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Pada Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 atau Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 13 Juli 1992 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, sehingga tanggal ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan Januari 1996. Tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading.
Dan pada tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta berubah menjadi Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal sebagai BEI. Selanjutnya adalah lembaga yang terlibat dan produknya pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menteri Keuangan. 2. Bapepam LK. 3. Bursa Efek Indonesia. 4. Lembaga Clearing dan Penjaminan. 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 6. Perusahaan efek. Selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari 1. Biro Administrasi Efek, 2. Bank Kustodian, 3. Wali Amanat. Selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal, yaitu 1. Akuntan, 2. Konsultan hukum, 3. Penilai, 4. Notaris, 5. Pemodal atau investor. Sedangkan produk-produk yang beredar di pasar modal diantaranya ada 1. Reksadana, 2. Saham, 3. Obligasi, 4. Waran, 5. Right issue, 6. Stock option. Selanjutnya adalah proses go public dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Bisa dilihat skema yang sudah tertera di situ, ada kurun waktu dan bagian-bagiannya sesuai urutannya. Terakhir yaitu sebab strategi investasi di pasar modal. Strategi investasi bisa dikatakan berhasil bila mencapai apa yang sudah direncanakan. Setiap strategi investasi tidak terikat pada suatu kondisi saja, karena kemampuan investor melakukan penilaian terhadap suatu kondisi pasar dan membandingkannya dengan saham yang dimiliki menjadi tolak ukur keputusan dan manuver apa yang investor dapat lakukan. Agar menghindari kesalahan berinvestasi, maka wajib bagi investor menghitung nilai wajar suatu saham. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.